Semakin bawah ini semakin kedap, ya semakin kedap. Sorry ya. Jadi semakin bawah ini semakin 1 dengan ring 2 itu lebih besar ring 2. Ring 3 dengan ring 4 itu hampir sama, ya. Itu hampir sama. Tapi lebih besar daripada kalau dibandingkan dengan ring 2. Ring 3 itu lebih besar. Insya Allah paling besar itu ring uli itu paling besar, ya. Paling besar. Itu. Ya. Nah, ini. Ini rangkaian sistem kerjanya, ya. Nah, ini kita, ini pistonnya, ini pennya, ya, ini ringnya, ring toraknya. Nah, dimasukkan sini, ini masih ada basingnya. Jadi connecting ini ada basingnya baru di pen. Jadi supaya memang benar-benar bagus, ya. Rangkaiannya supaya tidak saling memakan, tidak saling merugikan, sehingga perlu dilindungi semuanya. Basing ini untuk melindungi ini yang lebih besar ini, supaya gantinya itu, oh cukup ganti ini aja, oh ganti pennya saja, enggak besar-besarnya, ya. Kemudian ini adalah jurnal atau namanya bantalan ini, ya, bantalan. Nah, bantalan itu seperti ini. Di sini, kecil, ya. Bantalan tipis, namanya bantal tipis paling kecil, ya. Ini adalah crankshaft-nya. Crankshaft, ya. Ini crankshaft atau engkol, kalau orang bicara engkol, ya. Engkol, crankshaft. Ini connecting batang penggerak atau penghubung. Connecting rod menghubungkan antara gerakan crankshaft untuk dirubah, gerakan berputar dirubah menjadi gerakan maju mundur atas ke bawah. Itu, ya, tujuannya adalah untuk merubah arah gerakan dari berputar, gerakan putar menjadi gerakan maju mundur atau atas bawah, ya, melalui connecting rod ini, ya. Nah, oke. Ini adalah komponen-komponen utama yang bergerak pada motor diesel, ya. Nah, secara detail Anda bisa lihat. Jadi meskipun sudah ada basingnya, ini basing, ya. Nah, ini juga dikunci, ya, supaya tidak bisa lepas, gitu, ya. Nah, ini tempatnya ring piston, tempatnya, ya. Oke. Nah, ini posisi crankshaft-nya, crankshaft, ya, engkolnya. Inilah yang namanya as esentrik, karena pusatnya lebih dari satu. Jadi pusatnya lingkaran ini ada dua, ini 1, 2 di sini titik-titiknya. Ini satu barang, hanya pusatnya ada 2 di sini dan di sini. Nah, ini pengerjaannya melalui bubut. Anda bisa lihat-lihat di di bengkel-bengkel besar, ya. Kalau di Surabaya itu di bengkel Cokro, bengkel Nasional, atau bengkel gitu-gitu tuh, ya, Barata, gitu-gitu tuh bisa mengerjakan ini, ya. Oke, nah inilah yang ada di silinder blok, ya, ada di silinder blok. Ini digerakkan oleh ini knock-and as ini knock-and as dengan rangkaiannya, ya. Nah, ini aremnya di sini, ya, ini yang bisa maju mundur. Nah, kekedapannya adalah di sini. Makanya ini ada dudukannya ini, ya. Ada angkupnya. Jadi seperti bunga gitu, ya, ada itunya. Ada dudukannya, ada angkupnya ini. Ini harus kedap ini. Serongnya ini juga duduknya harus pas. Jadi tidak boleh pas
nutup begini masih ada yang longgar, enggak boleh. Kalau longgar berobos, ya, berobos. Nanti ngobos. Kalau ngobos itu muncul hentakan, suaranya jelek, ya. Nah ini ada pirnya, ada pir-pirnya ini ya. Ada apa namanya? Pir itu apa ya? Pir itu ini pegasnya, ada pegasnya ya, ada pegasnya. Springnya, Pak. Ya, spring. Oke, spring. Dulu S1 saya ini. Jadi ganjel ini. Diganjel, tak ganjel sama pakai latun ya. Tapi bukan yang di sini, tapi di injektornya. Jadi di dalam injektor itu juga ada springnya, ada spring. Nah, spring pressure-nya ini saya ganjel. Karena kalau lama itu kan sudah lendut gitu ya, agak lemah gitu ya. Sehingga daya tekannya itu nggak begitu keras. Nah, begitu diganjel pakai sekian mili, itu pakai latun. Saya pakai seperti latun itu apa ya? Kalau biasanya untuk ngukur-ngukur apa barang yang perimpitan itu ya. Jenis plastik tipis. Puler. Nah, seperti puler gitu, filler gitu ya. Seperti itu. Tapi ini ada namanya latun itu ada lembarannya, beli kok lembaran saya. Berapa mili lebarnya, berapa senti, ada 0,1, 0, itu gitu. Jadi tipis, agak tebal, macam-macam itu ya. Itu. Saya dulu ganjel pakai itu, S1 itu, untuk mengukur performan. Jadi ngasih orang supir-supir truk supaya lari ini kok gak kenceng rek, pas menanjak dia nggak bisa ngangkat gitu, kok wis digas tapi cek ngeden ae gak iso maju hebat gitu. Nah, itu alamat kalau mesin-mesin lama seperti itu. Nah, salah satu maintenance-nya yang kita lakukan kemarin waktu S1 dulu itu diganjel injektornya itu supaya hentakannya masih seperti baru ya. Ya. Itu bisa dibuat skripsi. Nah, tadi siklus 4 tak itu begini, langkah hisap, langkah itu ya, ini sudah saya sampaikan. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah diagram dari langkah-langkah tadi itu. Jadi diagram tekanan, namanya diagram PV. Jadi diesel itu pada tekanan konstan, terjadi proses pembakaran pada tekanan konstan. Jadi langkah usaha ini di saat pada tekanan konstan. Ini ya, tekanannya nggak naik dia, tapi V-nya yang naik, yang bertambah ya, V-nya, tekanannya nggak naik. Nah ini namanya nah ini ya. Jadi diagram siklus diesel itu terjadi pada tekanan konstan ya, ini tekanannya 21, ini tekanan konstan ya. Ini diagram PV, diagram tekanan volume ya. Nah, di mana kalor berlangsung pada tekanan konstan ya. Siklus motor diesel yang diterapkan merupakan siklus gabungan. Nah, sekarang itu sudah dimodif ya, setengah-setengah gitu ya. Ya, itu modif saja, modif engkolnya itu yang dimodif ya. Nah, di mana siklus sahabat ini pengembangannya ya, itu kemudian ini TMP, exhaust ya. Ini gambar 2 langkah ini mungkin ya. Simple two stroke ya, simple. Nah, two stroke ini karena ini inputnya ini satu, inletnya ya satu. Ini ya dipakai keluar ya dipakai masuk. Ya lewat sini aja. Nah, mainnya di sini, main langkah ini, Makanya cenderung boros, 2 itu cenderung boros.
dua tak itu cenderung boros karena masuk dan keluarnya berada pada pintu yang sama. Tapi kalau 4 tak itu masuknya sendiri-sendiri, keluarnya juga sendiri-sendiri, ya. Punya jalan sendiri-sendiri sehingga terkondisi dengan baik. Jadi tenaga yang dihasilkan juga lebih bagus, bahan bakar yang dipakai juga lebih irit karena memang jenenge khusus ya, khusus. Jadi gak iso alasan akeh nggak bisa ya. Kalau memang warke habisnya 3 ya 3. Nggak bisa dibuat alasan, wah ini karena tadi begini nggak bisa. Itu kalau 4 tak begitu, karena sendiri-sendiri sudah. Ya, itu ya. Ini oke sama ya. Namun yang paling bisa dibedakan antara 4 tak dan 2 tak itu adalah karena ada proses scavenging proses ya. Jadi scavenging proses ini adalah proses pembilasan. Di mana proses pemasukan gas baru dengan proses pembuangan itu terjadi hampir bersamaan. Nah, terjadi hampir bersamaan. Karena satu pintu tadi. Sehingga terjadi proses namanya proses pembilasan. Ya, jadi masuk dan buangnya ini hampir terjadi bersamaan. Sehingga cenderung boros. Sejane tidak bahan bakar ini masuk ini sebenarnya dipakai untuk menghasilkan tenaga tapi karena pintunya sama sehingga dia juga ikut terbakar, ikut terbuang. Nah, karena sama ini masuk dan buangnya sama pintunya. Jadi ada sebagian yang terbuang, ada sebagian masuk. Tidak 100% bisa diakumulasi untuk jadi tenaga, dibakar. Tidak bisa karena ini tadi pintunya sama ya. Hanya selisih sedikit gitu. Nah, inilah kelemahan dari 2 tak. Sehingga cenderung boros, tapi tenaga yang dihasilkan besar karena memang enak, enggak perlu perjalanan banyak ya. Kalau 4 tak itu kan perlu 4 kali langkah. Kalau 2 tak kan 2 langkah saja, 1 putaran saja. Kalau 4 tak itu perlu 4 langkah, 2 putaran poros engkol. 2 putaran poros engkol itu kalau 1 putaran 360 derajat berarti 720 derajat, 2 kali muter ini. Baru 1 usaha. Nah, kalau 2 tak itu hanya 1 putaran. Sudah 360 derajat. Ya, 1 putaran saja sudah bisa menghasilkan 1 tenaga. Tapi ya boros gitu. Tapi konsekuensinya itu tadi ya namanya orang itu. Tapi ini sekarang sudah mulai ya kalah dengan teknologi sekarang ya. Apalagi yang sekarang itu sudah injection dan macam-macam sudah wagyu 2 tak ini sudah tidak dapat ongkop blas, nggak ada hampir, hanya di tambak-tambak atau di gunung-gunung itu ya yang ada 2 tak ini. Kalau di kota ini hampir sudah tidak ada ini. Di Pasuruan ini sudah tak lihat itu tidak ada kecuali orang gunung yang sampai orang tambahan itu, orang laut. Ya. Oke, mungkin Masnya untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian ya. Minggu depan akan kita tambahi yang lebih enak dengan cara saya tunjukkan dengan cara-cara menghitungnya ya, cara menghitung. Ya. Kebetulan saya mohon maaf, saya ini sebenarnya masuk panitia ya yudisium ini karena jamnya rotok benturan, rotok mepet gini, akhirnya saya harus di rumah dulu lah. Gitu ya. Nah, ini maka saya mohon maaf tidak bisa sampai jam yang ditentukan ya. Tapi insya Allah lain hari akan kita tambahi materinya. Kemudian dengan beberapa yang lebih baik ya. Mungkin itu. Sebelum di closing mungkin ada yang bertanya. Oke. Ayo, kalau ada yang bertanya, monggo.
Ayo Mas Syam Laksono. Apa ada pertanyaan? Masih belum ada, Pak. Harus ada supaya kalau apa namanya ya, referensi yang kita pakai ya, diesel engine. Jadi sudah tak kirim dah? Belum dah? Kalau Sudah? PPT sepertinya belum, Pak. Sampun, Pak. Udah. Yang referensi sudah ya? Referensi sudah. Referensi sudah, Pak. Nah, itu dibaca. Iya, dibaca. Ya. Kalau itu bahasa Madura, ya langsung ditranslate saja pakai Google ya. Ya, Pak. Minta tolong Mbak Google untuk bisa dibaca sekilas gitu aja. Ya. Supaya ya inilah betul. Biar enak. Ya memang orang sukses itu hanya perlu serius sedikit, Mas. Ya, Mbak, ya, Mas, ini serius sedikit aja. Ya, 4 tahun lah. 3 tahun setengah, 4 tahun ya. Serius sedikit aja. Tapi kamu untuk kehidupan yang lebih panjang, lebih hebat lagi ya. Sedikit aja. Itu pun 4 tahun nggak serius terus kan enggak. Ya waktu hanya ya sekian jam serius gitu aja. Serius sih. Alokasikan sekian jam untuk MK, sekian jam untuk bangunan kapal, sekian jam untuk termodinamik, sekian jam untuk gambar, sekian jam untuk tugas rancang dan macam-macam. Itu aja ya. Insya Allah manfaat, insya Allah. Dulu itu sampai kerja ya, mulai awal kuliah itu sambil kerja sendiri ya. Saya bikin pekerjaan ya. Mentang-manting saya ini Pasuruan Surabaya. Ya, PP ya. Punya motor saya. Wah, numpak sepur, len, pindah len, bis, pindah len gitu. Waduh, longsor. Tapi ya alhamdulillah ya, dengan berjalannya waktu Tuhan itu tidak bisa kan. Yang Anda lakukan itu tidak bisa lagi. Ya, dicatat semuanya, dicatat. Oh, kalau ini wis ngumpul 10 ya dikena 10 ya. Itu. Kalau sudah menjadi haknya itu dikasih. Ya. Termasuk Anda melakukan kebaikan, sinau, itu fungsi-fungsi sinau, fungsi-fungsi kebaikan itu manfaatnya akan diberikan. Tidak akan ingkar itu. Ya. Jadi tolong diseriusi sedikit. Jadi supaya orang tua biaya itu tidak sia-sia. Ya. Harapan saya seperti itu. Ya. Oke, ada pertanyaan? Yang lain? Mau tanya Pak. Oh, Mas Arya. Itu mesin diesel Pak ya. Solar apa bahan bakarnya itu kan ada bahan bakar kalau solar sama yang solar itu. Itu biasanya pakai solar apa Pak? Biasa apa yang dia Pak? Ya, sekarang kan tinggal rambutnya mana. Tapi sama bisa Pak ya umpama Pak. Hanya nanti ini Mas ya, yang biasa, yang bio maupun yang dek itu kan hanya masalah komposisi, ya komposisi bahan bakar. Artinya bahan bakarmu itu komposisinya berbeda dengan yang dek, yang bio, yang solar biasa, yang ron itu ya. Nah, itu ronnya itu yang membedakan. Jadi ada yang 94, 92, ada yang 90, gitu-gitu. Itu yang mempengaruhi proses pembakaran. Enggak yang mempengaruhi harga. Nah, sekarang premium itu karena masuk berapa itu ya? Itu sudah ada ini. Premium ini sudah ada ini diganti Pertalite. Ya. Itu dengan macam-macam alasannya. Pertalite harga premium, nanti Pertalite oleh ibu premium, macam-macam. Premium merasa Pertalite ono maneh ngono ya. Nah, itu anak ilmu itu, ilmu marketing aja itu ya. Ya, itu. Nah, tapi di dalam prinsipnya seperti apa yang kamu tanyakan, semakin buruk kualitas bahan bakar yang kamu pakai, maka menimbulkan proses pembakaran yang
cenderung ke hal buruk, tidak sempurna. Menghasilkan kerak. Yang baik, proses pembakaran yang baik adalah apabila terjadi proses pembakaran sempurna. Nah, semakin buruk kualitas bahan bakar, dia semakin jelek. Jadi suatu misal, di dalam 10 pembakaran itu terjadi proses pembakaran sempurna. Itu kalau yang baik. Nah, apalagi yang buruk. Kalau buruk mungkin 5 kali atau 50 proses pembakaran tidak pernah terjadi proses pembakaran sempurna. Wah, itu kan efeknya luar biasa. Nah, seperti kemarin saya, waktu kebetulan saya ini sedang menekuni biodiesel. Saya kemarin mengenai biodiesel. Jadi waktu saya trial nggak biodieselnya pakai jelantah. Saya jelantah yang goreng-goreng ikan itu saya olah menjadi biodiesel, kemudian saya pakai untuk di mesin. Nah, itu kita teliti bagaimana proses ketahanannya, komponennya, bagaimana proses pembakarannya. Nah, ternyata kan ya itu tadi ada keraknya, muncul kerak banyak, ya. Kemudian komponen-komponen di dalam cenderung berminyak, berair, basah. Nah, kalau basah di ruang bakar sudah basah, dia sudah nggak leleh, pembakarannya pasti itu apa ya, lembab, ya, nggak bisa hebat gitu. Itu ya. Jadi apa yang nanti biasanya, rekomendasinya begini, Mas. Kalau bio atau apa, biasanya nambah komponen. Komponen apa? Mungkin saringannya yang sering harus dibersihkan. Saringan di bahan bakar itu harus sering dibersihkan. Kemudian secara berkala harus diganti. Gitu-gitu itu, Mas. Efeknya dari kalau dipakai bahan bakar yang kualitasnya jelek. Nah, selama saya mendalami biodiesel ini, rekomendasi yang saya berikan adalah harus sering diganti, filternya harus diganti. Gitu. Kalau enggak gitu, macet. Kenapa? Kebunton. Bahan bakarnya enggak bisa ngalir karena buntu, ya. Kenapa? Bahan bakarnya mengandung air. Kemudian komponennya cenderung berkerak karena proses pembakaran nggak sempurna itu. Jadi hitam-hitam gitu, banyak debunya. Asnya itu debu, ya. Debunya itu banyak di situ, hasil pembakaran tidak sempurna itu. Apa? Arangnya itu, kalau pakai kayu itu arang, ya. Arangnya itu banyak di situ. Nah, itu mempengaruhi proses pembakaran. Jalannya bahan bakar masuk itu juga terhalang. Proses pembakarannya terhalang juga. Sehingga itu rekomendasi yang saya berikan. Jadi nanti sering-sering ganti. Tapi ini didorong, Mas. Sekarang itu pemerintah mendorong bagaimana orang Indonesia harus belajar memakai mesin dengan bahan bakar yang murah meriah. Memang sekarang agak mahal. Murah meriahnya itu adalah apa? Bisa diproduksi sendiri. Tidak memakai energi yang fosil, yang tidak tak terbarukan. Ini adalah pakai energi terbarukan. Jadi tinggal nandur klopo aja sing akeh. Nek kalau memang itu dari biodiesel minyak goreng gitu misal ya. Nandur kelapa sawit, kelapa biasa itu, atau jarak, atau pakai kacang dan macam-macam, itu semua bisa dibuat untuk biodiesel. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi perbedaan penggunaan bahan bakar ini mempengaruhi komponen. Ini harus diperhatikan. Yang biasanya seminggu sekali dibersihkan harus tiap hari dibersihkan. Biasanya 1 tahun diganti, sekarang sudah setengah tahun harus diganti. Gitu-gitu ya. Itu yang penting. Itu yang perlu dicermati di dalam penggunaan bahan bakar lain. Ya. Tapi sekarang didorong untuk itu supaya renewable energinya jalan. Ya. Sekarang sudah dibuka depo-depo di pelabuhan-pelabuhan, itu sudah ada depo-deponya untuk biodiesel B30. Ke depan
zamanmu nanti itu sudah B50, mungkin B100. Kalau kamu sudah lulus ya 4 tahun 5 tahun lagi itu sudah pakai B100 mungkin. Karena 2030 itu sudah harus semua harus pakai, sudah nggak ada solar-solaran guys. Untuk biodiesel murni. Oh gitu nanti. Nah, engine manufaktur sudah harus setuju. Sekarang sudah agreement ya dengan pemerintah. Dengan asosiasi sudah agreement. Bahwasanya tahun sekian sudah mesinnya yang diproduksi di pabrik itu Yanmar, Caterpillar, BW dan macam-macam, dia sudah tidak produksi untuk solar murni, tapi dia langsung sudah produksi untuk biodiesel. Sehingga muncul dia produksi itu sudah dengan sistem bahan bakarnya sudah terkondisi. Ada filternya, ada gininya, ada instrumennya, pengukur suhunya dan macam itu sudah dikondisikan untuk pemakaian biodiesel. Nah, gitu Mas, ya. Ada pertanyaan lagi? Apakah sudah jelas? Oh ya Pak, mau nanya Pak, mau izin bertanya Pak. Kalau yang injektor tadi yang rusak itu Pak, itu katanya diganjel pakai apa Pak? Saya agak lupa Pak tadi Pak. Injektor tadi loh Pak, pas Bapak bahas. Ya itu saya tahun kebetulan saya lulus, saya ini angkatan 96 ya, 96 kuliah 96 itu skripsinya pakai itu apa diganjel pakai latun. Latun itu seperti kuningan gitu Mas ya. Plate seperti kuningan tapi ini berbahan latun ya, namanya latun. Nya tinggi. Jadi dia tidak bisa nipis. Kalau 0,1 mili ya, 1 mili masih dipenek ambek palu opo ya tetap 1 mili. Nggak bisa penyet. Latun ya. Itu saya ganjel pakai, saya gunakan untuk ganjel. Jadi itu injektor itu dibongkar ya, dibuka ya. Nah, kan itu bisa dibuka karena ono drate kan. Nah, dibuka kemudian diuculi kabeh. Lah di situ pirnya itu di bawah pirnya itu malatun itu yang dikondisikan sudah digunting bunder, bolong tengahnya terus diganjel gitu. Bisa pakai 1 ganjelan, 2 tumpuk, 3 tumpuk, itu diuji nanti. Mana lebih bagus. Parameter bagus dengan yang baik, dengan yang baru. Motor baru itu menghasilkan tekanan sekian. Itu kan, habis bahan bakar sekian. Nah, ini kita proses, kita hitung performanya, bagaimana konsumsi bahan bakarnya, kemudian bagaimana tekanannya, kemudian bagaimana suhu. Kita itu semua, kita ukur semua. Ngaten Mas, itu namanya latun. Ya, latun. Ada pertanyaan lagi? Apa sudah jelas Masnya tadi? Mas siapa tadi? Lupa saya. Namanya Mas Mahdi siapa tadi? Nggih Pak. Nggih, alhamdulillah sudah jelas Pak. Oh, nggih. Latun, itu Pak. Skripsi saya dulu, latun. Jadi bisa beli senti. Saya dulu belinya itu 40.000. 5 senti Bos.